Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Nah, kita akan bedah buku ya kali ini. Tapi sebelum itu mungkin kita bisa kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin. Saya Ulima sebagai moderator pada sesi kali ini. Dan nanti bakal ada rekan-rekan kami, yaitu Juwita dari divisi SI Project. ada Alur dari divisi logistik. Oke, nah dan saya sendiri tadi lupa ya memperkenalkan diri dari GE, divisi HRGE. Nah untuk buku yang kali ini kita bedah, ini bukunya bagus banget ya teman-teman, kelihatan nggak? Judulnya adalah Good Vibes, Good Life. Nah jadi bagaimana kita mencintai diri sendiri dapat menjadi kunci pembuka kehebatanmu. Dan mungkin ini bakal jadi beberapa part ya nanti di bedah buku selanjutnya. Dan untuk bedah buku kali ini kita ambil tema pentingnya berpikir positif. Nah langsung aja diskusi mungkin ya. Saya mau tanya dulu nih sama Bu Juwita. Sebenarnya menurutnya Bu Juwita itu pikiran itu penting nggak sih buat kehidupan kita dan hal-hal yang lain gitu? Sebenarnya pikiran ini adalah hal yang utama yang menentukan segala sesuatu ya. Karena dari berpikir kita akan bertindak. Sebelum bertindak kita berucap ya. Kita memikirkan, kita berucap, kita bertindak. Dari tindakan yang diulang-ulang jadilah habit, kebiasaan gitu ya kan. Dari kebiasaan akhirnya terbentuklah sebuah karakter di situ. Oke, berarti penting banget lah ya Bu ya. Sangat penting sekali untuk mendesain pola pikir yang positif tadi supaya karakternya juga positif. Benar. Kalau Pak Nur sendiri gimana nih tentang berpikir positif? Kalau saya sih untuk berpikir positif itu ya penting banget lah. Ya, soalnya apa kadang kita berpikir positif itu awal aja. Masa sih saya bisa menemukan orang yang saya maksud? Seakan-akan kita berpikir dulu itu penting. Bagaimana cara untuk menemukan orang itu yang ya contohnya orang kan bilang aja. Gimana caranya untuk berpikir mencari orang itu kemana-mana kok selalu nggak ada ya, selalu nggak ketemu maksudnya. Tapi kita berpikir gimana caranya untuk menemukan orang itu. Ya berpikir Yakin bisa ya? yakin bisa. Akhirnya bisa beneran. Ya kayak saya kayak gitu. Pokoknya gini, intinya berpikir itu penting untuk menemukan jalan bagaimana orang itu bisa ketemu. Bener sih. Nah mungkin sama sih seperti yang Lima juga baca di buku ini. Jadi semua yang kita pikirkan, pikiran itu apa ya, kayak setir lah ya ibaratnya, fondasi. Kita mikirnya apa ya nanti yang akan kejadian itu yaitu Magnet. benar, karena otak itu memprosesnya itu yang terjadi yang di pikiran kita walaupun sebenarnya belum terjadi seperti itu. Nah kalau dalam kehidupan pekerjaan mungkin ya boleh sharing Bu Juwita, mungkin kira-kira apa sih yang pernah Bu Juwita alami, mungkin bisa cerita yang dari apa sih pengalamannya, oh aku loh awalnya gini terus aku positive thinking ternyata jadinya kayak gini, itu gimana? Iya. Pemikiran negatif itu pasti ada ya. Terkadang kita kan memang manusia, wajar lah kalau ada kekhawatiran, kalau enggak kan kita nggak waspada. Benar. Iya, jadi selalu positif terus boleh, tapi tetap kudu waspada. Gitu ya. Jadi positifnya iya, tapi waspada harus gitu. Jangan terus kita nerjang begitu aja. Contohnya misalnya kita mau presentasi ke suatu corporate besar gitu. Positif pasti deal gitu ya. Kita tanam pasti deal, tapi kita senjatanya nggak tepat gitu loh. Kita kurang istilahnya kurang persiapan, itu juga konyol gitu ya. Iya, dalam arti kalau kita meyakini sesuatu mimpi ya, kalau dalam pekerjaan itu kita punya dream, punya mimpi, punya goal. Misalnya saya hadir di sini, saya kepingin bisa mewujudkan biaya kuliah yang cukup untuk anak-anak saya, gitu, kesejahteraan untuk mereka, kayak gitu ya. Kan saya set dream saya di situ. Nah, sehingga saya juga nggak yang konyol-konyol. Dari hasil bulanan saya di sini itu sudah
sudah pasti dari gaji udah bisa nutup gitu. Pastinya kan saya juga harus effort tuh di situ. Iya. Nah, aku sih lebih melihatnya ke situ. Jadi secara pekerjaannya berarti kita harus setting goalnya itu yang mendukung gitu loh, yang mendukung apa yang jadi dreamnya kita gitu. Misalnya nih di angka sekian, oh bisa bawa pulang uang sekian, bisa nutup. Nah kayak gitu sih, lebih ke situ. Kalau memang menemukan kendala dan lain-lain, pastinya kayak Pak Dewi bilang tadi, kayak Pak Nur bilang, ya kan? Karena kan terus cari caranya tuh gitu loh. Nah di situ jadi berpikir positif tapi nggak konyol, tetap waspada, tetap tahu caranya, strateginya kayak gitu. Jadi bukan yang pokok positif, wah pasti bisa, lo mau ngomong 10 kali kayak 100 kali ya kan, bisa, tapi habis itu terus nggak visit gitu kan ya, nggak prospek, sama aja gitu. Oke, berarti berpikir positif tapi diimbangi juga ya sama hal-hal yang lainnya. Betul, strategi, semuanya perencanaan semuanya harus pas gitu. Itu kalau di dunia sales ya teman-teman. Kalau yang di dunia logistik biasanya gimana Pak Nur? Kalau di logistik saya sih ya mengalami kita aja untuk pengiriman aja. Pengiriman kan kadang-kadang kan jauh ya. Di sini apa contohnya kita sepanjang kita ke Perak, kita ke Sedati. Nah, kadang saya berpikir, wah, kalau bisa nih ya, jam 10 jam itu. Jadi ceritanya sepanjang. Tapi saya pikiran positif aja, terus saya coba mana yang lebih terdekat dulu dan bisa untuk dijangkau dulu lah. Itu strateginya Pak Nur. Ya sini dulu aja, ini kan jalan kemacetan aja nih. Tadi tapi dalam lagi bisa nggak, ini pikiran ini selalu pas bisa nggak, tapi terus harus bisa lah, atau bisa ya. Tadi tak coba yang ini dulu, kita yang kemana yang lebih gampang lah. Kan kita dijalankan selalu hafal lah, mana yang macet, mana yang enggak, dan jalan mana yang bisa ditempuh yang cepat, jauh dikit tapi kita cepat nyampe. Maksudnya nah itu nggak macet ya? Ya, tapi ternyata akhirnya bisa, semua dilalui bisa. Jadi pertama-tama pikiran kita positif lah ini. Bisa iya. Tapi dijalani, terus kita berpikirnya yang mana jalan yang nggak macet dulu, akhirnya ternyata bisa terkirim semua. Itu. Itulah. Jadi jangan dulu berpikiran positif pas-pas dan nggak bisa kita coba. Kita tahu kita yang mana yang dulu yang bisa terkirim. Nah, jadi kita cari jalan untuk jauh dikit tapi cepat. Nah itulah akhirnya bisa terkirim semua. Itulah. Ya sih, dampak dari berpikir positif. Nah jadi sebenarnya mungkin divisi apapun ya pasti punya rintangannya masing-masing. Pasti rasanya kayak kok kayak nggak mungkin ya, kayaknya nggak bisa ya. Nah tapi ternyata dengan cara kita masing-masing itu sebenarnya bisa dilalui. Kayak sama sih seperti yang di buku ini bilang, kamu tidak bisa bergerak maju dengan pemikiran-pemikiran yang menahanmu. Jadi sebenarnya yang nahan diri kita, yang bikin kita nggak berkembang, itu bukan orang lain sebenarnya, tapi diri kita sendiri. Nah, jadi seperti itu. Dan ketika entah kamu berpikir kamu bisa atau kamu nggak bisa, itu sebenarnya semuanya benar. Nah, tergantung gimana kamu untuk merealisasikan. Positive thinking lebih ke ini ya, alam bawah sadar kalau saya ya. Terkadang kan kita punya trauma masa lalu, hal banyak yang jadi penyakit yang nggak kelihatan gitu ya. Iya. Dan sehingga kita terkadang ada tumbuh penolakan seperti itu. Kalau aku biasanya meditasi seperti itu ya. Jadi kan alam pikiran kita bisa masuk dalam fase Mbak Lima mungkin secara psikologis tahu ya. Ada yang dimana di gelombang tersebut itu kita benar-benar yang lepas di alam bawah sadar. Jadi ketika di situ kita mensonding sesuatu, meyakini sesuatu, mengucapkan sesuatu kayak gitu bisa ya. masuk ya. Betul. Nah kalau aku sih treatmentnya dengan cara seperti itu. Karena kan kita yang paling tahu ya kita ini
ada sakit seperti apa. Terkadang kita kelihatan aman, normal gitu kan, tapi sebenarnya ada jiwa kita di satu sisi yang rapuh sehingga mungkin menghambat dalam pencapaian karir dan sebagainya. Aku biasanya itu terapi di situ, meditasi atau apa. Aku ya secara ilmuwan itu kan memang ada patokannya ya, ada keilmuannya ya. Nah, seperti itu. Terkadang juga kalau ada self healing dari dari komunitas tertentu seperti itu. Nah, itu kita bisa manfaatkan ya. Karena kita ini setiap hari hampir mengkonsumsi sampah gitu. Iya benar. Iya kan? Kita mengkonsumsi sampah itu sadar atau nggak sadar ya Pak ya? Terkadang kita macet ya kan, kita Kesel ya. iya kesel, lompat gitu kan. Benar. Jatuhnya kita juga mengizinkan sampah-sampah itu masuk gitu. Nah untuk itu ya namanya aja sama lah, kita merawat jiwa, merawat diri, merawat pikiran ya harus dirawat, bukan cuma Nggak cuma wajah ya. Di skincare mental juga perlu. Tuh, benar. jadi kalau yang banyak quote kayak relief gitu, itu kan untuk membangun diri kita ya kan gitu. Kita sadar bahwa kita itu salah satunya untuk mencintai diri sendiri ya, kita rawat pikiran kita rawat jiwa kita. Iya. Kita nge-treatment untuk itu gitu. Kadang-kadang rawat ini aja, makannya aja, Iya. perutnya aja ya. Padahal ini sudah enggak. Kenapa kok makannya over sehingga berat badan naik banget? Ternyata stres gitu. Ada Iya, yang stres dengan makannya kan. Jadi ya berpikir positif itu tadi ya memang kita nggak bisa ujuk-ujuk itu bisa gitu. Mungkin itu dia teman-teman yang masih kayak gimana sih caranya bisa berpikir positif. Nah, Banyakin mungkin self healing. salah satu cara dari kalau dari Bu Juwita kayak gitu, banyakin self healing, terus sering-sering mungkin lihat quotes-quotes yang bagus, yang positif, hindarin yang negatif-negatif kayak gitu. Iya. Kalau versi Pak D sendiri, Pak Nur? Versi aku nih dari logistik aja. Logistik itu kan untuk kita dari harusnya pokoknya harus kita kan kerja tim ya. Berarti harus saling menyadari, harus saling koordinasi, harus jangan saling menyalahkan. Baiknya gimana kita kerja itu ya, dibagi dan pokoknya jangan salah menyalahkan. Kita tim harus kompak. Ya, dari tim logistik itu yang paling utama itu kekompakan, jadi tidak saling menyalahkan dan tidak saling katanya iri ya itu. Pokoknya penting kekompakan, jadi tetap koordinasi ya. Jadi jaga kekompakannya sesama tim logistik itu aja. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Nur, Bu Juwita, ada lagi yang mau disampaikan atau cukup? Cukup Pak Nur? Oke, kalau gitu dari saya juga cukup. Nah, untuk next bedah buku kita bakalan bedah buku di part lain ya. Mungkin jangan lupa stay tune terus di Semanggi University. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.